Di pembahasan sebelumnya, Xiao Tian pergi mengunjungi domain Beihua. Di tempat itu mereka bertemu dengan dalang yang telah membuat kekacauan yang ternyata berasal dari ras Ancient Protoss. Setelah berhasil mengangkat akar permasalahannya, Xiao Tian lantas mengemas seluruh domain Beihua dan membawanya pergi untuk menggabungkannya dengan domain Gunung Xuanfu. Masuk ke cerita saat ini. Sementara itu di domain Iblis Suci, Ziruyan akhirnya menerima laporan bahwa pasukan dinasti Yan Agung dan juga kerajaan Iblis Yuanxi telah berkumpul dan dapat bergegas ke medan perang Void kapan saja. Mendengar itu Ziruyan pastinya senang sehingga 3 hari kemudian dia sendirilah yang akan memimpin tentara menyerbu ke medan perang Void. Ketika kembali, Ziruyan langsung diledak oleh Lu Shaiyuan perihal ayahnya yang telah diketahui membuat sumpah saudara dengan Xiao Tian. Tanpa tahu bahwa ayahnya sendiri juga bahkan lebih awal membuat sumpah saudara dengan Xiao Tian. Meskipun kesal, Ziruyan tidak terlalu menanggapinya apalagi semua itu telah terjadi. Namun yang membuatnya benar-benar penasaran mengapa suaminya yang seharusnya pergi ke Gunung Xuanfu untuk membuat masalah malah membuat sumpah saudara dengan ayahnya. Adapun Ji Disun sendiri begitu tahu bahwa yang menyelamatkannya dan membuat sumpah janji adalah menantunya sendiri, dia benar-benar hanya bisa merengek dan mulai mengutuk menantunya itu. Lupakan saja, tidak peduli apa senioritasnya, yang terburuk adalah ayahku pada akhirnya akan melawan suamiku dan aku tidak akan menghentikannya. Lagi pula, ayahku tidak akan bisa mengalahkannya. Yang terpenting sekarang adalah membaca memorial dan urusan lain akan dibahas nanti, pikir Ziruyan. 3 hari kemudian, pasukan yang dipimpin oleh Ziruyan akhirnya memulai pelayarannya di dalam Void alam Iblis Suci. Hanya satu tujuan mereka, yaitu membunuh tentara Wuling dan menyelamatkan Kaisar Agung Lu alias ayah Lu Shaiyuan. Sementara itu di sisi lain, Xiao Tian akhirnya sampai di alam Void di atas pegunungan Xuanfu. Semua orang pastinya penasaran bagaimana Xiao Tian akan menggabungkan domain Beihua dan domain Gunung Xuanfu. Adapun Xiao Tian sendiri setelah menyuruh semua orang untuk menunggu, dia pun segera memulainya. Dengan kekuatan besar yang dia miliki dan juga bantuan dari Wang Cai, dia mulai mendorong domain yang akan digabungkan ke posisi yang telah ditentukan karena dari instruksi Wang Cai, Xiao Tian perlu mendorongnya secara pribadi karena jika tidak, kedua domain akan langsung runtuh saat bertabrakan. Sudah pasti, meskipun awalnya prosesnya terbilang cukup menegangkan, namun hasil akhirnya benar-benar tak mengecewakan dan kedua domain berhasil disatukan. Sebelum semua orang sempat terkejut, Xiao Tian langsung membawa mereka masuk ke dalam domain. Begitu mendarat, orang-orang dari ras Hu Tao mulai memurnikan aura spiritual langit dan bumi yang membuat Xiao Tian tampak begitu senang. Selanjutnya aku akan memindahkan domain Iblis Suci untuk digabungkan, ucap Xiao Tian. Namun sebelum itu dia berpikir untuk mengubah nama domainnya yang telah disatukan. Begitu mengingat dua sosok istrinya, dia pun menamai domain ini sebagai Imperial Domain atau Aliansi Permaisuri. Hanya dengan menyebut nama itu, Dao Surgawi atau kehendak dunia langsung bergema menyetujui nama yang diberikan. Karena hal semacam itu belum pernah terjadi, semakin membuat Di Xinlu terkejut saat dia bertanya-tanya, apakah mungkin Xiao Tian sebenarnya anak haram dari Dao Surgawi? Setelah menyerahkan urusan di tempat ini pada Hu Shaito dan yang lainnya, Xiao Tian memutuskan untuk kembali ke domain Iblis Suci. Dan tak lupa dia juga membawa Di Xinlu. Begitu sampai, Xiao Tian menyuruh Long Xiudao untuk membawa Di Xinlu ke peternakan Gunung Xingyan dan mengajarinya pekerjaan memetik pupuk kandang dan membuat kompos. Dan yang terpenting, harus diberi beberapa susunan formasi yang bisa mendeteksi fluktuasi saat ras Ancient Protoss mendekat.
Gampangnya, peran utama di Shinlu saat ini adalah menjadi umpan untuk menarik dan juga menangkap rasnya sendiri. Melihat pegunungan Xingyan yang lebih seperti tempat suci namun hanya digunakan untuk membudidayakan ternak dan sayuran, hal itu membuat Di Xinlu berpikir bahwa itu sungguh menyia-nyiakan sumber daya. Melihat ras Bloodstrike membuat Di Xinlu sedikit bingung, khususnya kondisi mereka yang meskipun tidak memiliki aura ranah, tetapi kekuatan yang terkandung dalam tubuh mereka lebih ganas daripada kultivator fisik. Selain itu, tubuh mereka juga jauh lebih besar dari yang terlihat sebelumnya, dan yang jauh lebih penting, saat ini mereka terlihat sedang tegang. Tepatnya, tim pertama yang dipimpin oleh Zhang Zizi sedang berseteru dengan tim kedua yang dipimpin oleh Zhan Wushuang. Usut punya usut, masalah terjadi karena Zhan Wushuang merasa tim pertama tidak bermain secara positif. Sepanjang waktu, tim kedua telah bekerja keras merawat babi-babi Xingyan di puncak bukit nomor 5. Akan tetapi, tiba-tiba tim pertama malah ikut campur dan tidak mengikuti aturan yang telah membuat tim kedua menurunkan peluang untuk memenangkan seleksi. Zhang Zizi yang tak mau kalah mulai membela timnya yang bertindak berdasarkan batas wajar karena menurutnya tim kedua malas. Untuk sementara waktu, perdebatan mereka terus berlanjut. Di Xinlu yang tak tahu kriteria seleksi seperti apa yang membuat mereka bertengkar, lantas menanyakannya pada Long Xiudao yang segera menjelaskan bahwa standar kompetisinya meliputi ternak babi dan penilaian tambahan seperti ternak sapi, domba, ayam, bebek, dan ikan. Selain itu ada juga menanam sayur-sayuran dan buah-buahan serta membersihkan kotoran, pemeliharaan lingkungan, dan lain-lain. Seketika Di Xinlu sadar bahwa kemungkinan besar dia akan disuruh untuk melakukan pekerjaan sama seperti mereka, yaitu merawat babi-babi dan juga membersihkan kotoran. Dan yang terpenting, dia benar-benar ingin melarikan diri, tetapi sayangnya tidak bisa melakukannya. Menyadari kedatangan Long Xiudao, Zhan Wushuang dan Zhang Zizi segera mendekat dan menyapa. Setelah itu mereka mulai berebut untuk menarik rasa suka Long Xiudao. Gampangnya, tindakan mereka sama seperti seorang bawahan yang sedang mencari muka di hadapan atasannya. Dan hal itu kembali memicu persaingan di antara tim pertama dan tim kedua. Baiklah, persaingan itu bagus. Itu menunjukkan kau punya semangat juang, tapi jangan menunda-nunda. Ini adalah pendatang baru. Meskipun dia sangat kuat dan memiliki alam dao puncak tingkat 20, dia tetap dihukum jika melakukan kesalahan, ucap Long Xiudao saat dia juga memperkenalkan Di Xinlu yang akan bertanggung jawab membuat kompos kotoran. Namun karena dia masih pemula, kedua tim akan bergantian membawanya selama 1 hari sampai dia menguasai semuanya. Menerima perintah penting dari atasannya, Zhang Wushuang dan Zhang Zizi pastinya sangat semangat menerimanya. Bahkan kedua tim dengan meriah menyambutnya. Adapun Di Xinlu sendiri, dia hanya bisa pasrah saat dia bertanya-tanya apakah memang benar mereka ini berasal dari ras Bloodstrike yang mengandalkan darah dan api untuk terus berjuang. Tanpa bisa berbuat apa-apa di bawah pengawasan tim pertama dan tim kedua, Di Xinlu mulai melakukan pekerjaannya. Dia hanya bisa menangis karena merasa telah menodai ras Ancient Protoss yang mulia. Setidaknya mereka harus memberiku pakaian dan peralatan untuk menyekop kotoran. Ini benar-benar keterlaluan, mereka tidak memberiku apa-apa, pikir Di Xinlu. Konyolnya, dari sudut pandang Zhang Zizi dan Zhan Wushuang, air mata Di Xinlu lebih terlihat seperti air mata penyesalan karena sudah tercerahkan, sehingga malah mereka sendiri sedikit khawatir tim ketiga akan segera muncul yang menandakan ada pesaing baru. Begitu kembali, secara tak terduga sedang diselenggarakan makan bersama sehingga Shotian langsung ikut bergabung yang membuat Yang Ming sedikit terkejut karena sang pangeran telah kembali.
Aku telah kembali setelah melakukan beberapa hal dan menyiapkan kejutan kecil untuk Yang Mulia. Ketika saatnya tiba, aura langit dan bumi di seluruh alam akan menjadi sangat halus dan wilayah Yan Agung akan sangat luas dan tak terbatas, ucap Xiaotian. Xu Fugui yang duduk di samping akhirnya mengetahui identitas cucu menantunya itu. Xiaotian awalnya juga bingung, namun begitu tahu bahwa itu adalah kakek mertuanya, dia benar-benar dibuat terkejut. Apalagi kakek mertuanya itu tahu gelarnya, yaitu Dewa Perfect Surprise. Jadi meskipun dia ingin memberinya pelajaran, namun tidak bisa karena dia kakeknya juga. Mereka mulai mengobrol. Mendengar Xu Fugui memanggilnya Dewa Agung Hades kembali membuat Xiaotian terkejut dan menanyakannya. Xu Fugui berusaha menjelaskan bahwa sewaktu Xiaotian beraksi di Gunung Xuanfu, dia juga ada di tempat itu. Sebenarnya Xiaotian sudah mulai merasa tidak enak, namun dia masih mencoba bertanya apakah sang kakek hanya sendiri atau tidak sewaktu di Gunung Xuanfu. Pastinya begitu, Xu Fugui berkata bahwa dia juga bersama menantunya dan bahkan dia juga menceritakan tentang kejadian di mana Xiaotian menyelamatkan ayah mertuanya. Hal itu benar-benar membuat harapan Xiaotian hancur total karena pria bernama Zhao Shentong yang dia selamatkan ternyata ayah mertuanya sendiri yang bahkan membuat sumpah saudara dengannya. Namun tampaknya penderitaannya tak sampai di situ karena tiba-tiba dia juga teringat telah membuat janji semacam itu dengan ayah mertua keduanya. Yang Ming berusaha menahan tawa yang sayangnya hal itu pasti disadari oleh Xiaotian yang langsung bertanya, apakah kau baru saja tertawa terbahak-bahak? Awalnya dia masih tidak mengaku, namun setelah terus ditekan oleh Xiaotian, dia pun tak sanggup lagi dan mulai tertawa. Namun yang jauh parah dari itu, dikatakan bahwa saat ini ayah mertua pertamanya sedang pergi menyelamatkan ayah mertua keduanya, padahal keduanya pernah diselamatkan olehnya. Membicarakan tentang pertarungan di medan perang Void, Xiaotian menjelaskan bahwa sebenarnya tentara Wuling bukanlah bencana besar karena mereka hanyalah sekelompok umpan meriam. Baru saja ingin menjelaskannya lebih lanjut, Long Xiudao akhirnya kembali sehingga dialah yang menjelaskannya yang mana musuh sebenarnya mungkin adalah tangan hitam yang bersembunyi di balik layar dan itu adalah Rush Ancient Protoss. Setelah mendengar ciri-ciri Rush Ancient Protoss khususnya kemampuannya yang sangat kuat, Xu Fugui adalah orang yang pertama kali bereaksi karena dari apa yang dia ingat sewaktu menantunya masih menjabat sebagai kaisar dinasti Yan Agung, tiba-tiba ada serangan mendadak terhadap kekaisaran Dongyan dan Pavilium Tianji yang tampaknya disebabkan oleh Rush Ancient Protoss. Ada juga insiden di wilayah Gurun Selatan yang mana suku barbar dibunuh oleh keterampilan Rush Ancient Protoss. Tuan Xiao, aku curiga di Xinlu ini pergi ke domain Baihua karena sedang dalam perjalanan. Tujuan sebenarnya adalah mengikuti dinasti Yan Agung yang telah dipotong dan diambil olehmu, ucap Long Xiudao berdasarkan hasil dari analisanya sendiri. Yang Ming mencoba bertanya mengapa mereka tidak menginterogasi Rush Ancient Protoss yang telah berhasil ditangkap. Yang sayangnya hal itu tidak bisa karena jiwanya telah disegel sehingga keputusan akhir adalah dengan mengirimnya ke peternakan Xingyan dengan formasi yang telah diatur di sekelilingnya sehingga mereka hanya tinggal duduk dan menunggu Rush Ancient Protoss lain datang. Kakek, mengapa leluhur keluarga Xu menangkap ayah mertua? Kalau hanya garis keturunan, sepertinya seharusnya tidak perlu ditangkap. Jadi apa ada konspirasi lain? Tanya Xiaotian yang malah membuat Yang Ming dan Long Xiudao terkejut karena mereka sendiri tahu. Tampaknya pemikiran konyol sang pangeran telah muncul kembali dengan dia yang berkhayal menjadi objek pembunuhan. Cepat-cepat bantah dia, buktikan kalau pemikirannya itu salah, itulah yang difikirkan keduanya.
Untungnya Xu Fuqi menanggapi harapan mereka berdua dengan menjelaskan bahwa alasan utama Zidishun menjadi target keluarga Shu itu semua berhubungan dengan garis keturunan Human Sovereign. Apakah ini benar-benar bukan untuk mengincarku? Aneh sekali, aku tidak percaya. Bagaimana cara memecahkannya, pikir Xiao Tian. Adapun Yang Ming dan Long Xiudao, mereka hanya bisa tersenyum senang karena baru kali ini ada seseorang yang mampu menghalangi gagasan Xiao Tian untuk menjadi korban dan paranoid. Membicarakan tentang Human Sovereign, Xu Fuqi berkata bahwa dia masih hidup, yang mana hal itu pastinya membuat semua orang terkejut. Dan begitu mengonfirmasinya dengan Long Xiudao, ternyata memang benar. Ketika Xiao Tian bertanya mengapa dia tidak diberitahu, Long Xiudao hanya berkata bahwa karena Xiao Tian bahkan tidak bertanya. Dan ketika ditanya di manakah dia sekarang, Long Xiudao menjawab bahwa kemungkinan besar Human Sovereign saat ini berada di dunia atas. Karena saat ini Ziruyan sedang memimpin pasukan menuju ke medan perang, Yang Ming lantas bertanya pada Xiao Tian apakah dia mempunyai perintah, karena bagaimanapun juga setelah sang permaisuri, sang pangeranlah yang memiliki status teratas di tempat ini. Bisakah kau memberitahu kerajaan iblis Yuanxi? Aku telah menggabungkan domain Gunung Xuanfu dan domain Baihua dan menamainya Imperial Domain dari Aliansi Permaisuri. Nanti aku berencana untuk memindahkan alam iblis suci dan menyatukannya, jadi jika saatnya tiba, ketiga dunia akan menyatu, ucap Xiao Tian. Mendengar itu, Yang Ming pastinya sangat senang karena seusai tiga domain bergabung, Imperial Domain pasti akan langsung terkenal karena itu juga akan menjadi garis pertahanan kedua, sehingga di saat itulah dirinya bisa ikut tampil di medan perang. Baru saja berhayal seperti itu, Xiao Tian tiba-tiba memuji makanannya dan bahkan menyuruhnya untuk terus memasak makanan yang lezat. Aku benar-benar berpikir bahwa garis pertahanan sangat kuat dan juga dapat membantu medan perang Valen Flamboyant. Tapi yang kau tahu hanya cara makan saja, teriak Yang Ming. Mengesampingkan semua itu, Yang Ming berencana melaksanakan perintah sang pangeran dan akan segera mendiskusikannya serta mengatur persiapan secepat mungkin sebelum penggabungan. Xu Fuqi yang penasaran lantas bertanya apa maksud dari menyatukan domain. Begitu Xiao Tian mengaku bahwa dia memiliki garis keturunan yang agak istimewa yang bisa menyeret domain atau dunia dan bahkan menyatukannya, Xu Fuqi segera menyuruhnya untuk menyembunyikan bakat seperti itu agar cucu menantunya itu tidak terlibat dalam bahaya, sama seperti ras psionik yang dapat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi menjadi batu spiritual bermutu tinggi. Alhasil, nasib mereka cukup tragis karena bahkan keluarga Shu dan keluarga lainnya membesarkan ras tersebut sebagai budak untuk membuat batu spiritual demi kepentingan mereka sendiri. Xiao Tian merasa bahwa tindakan seperti itu benar-benar tak bermoral. Namun sayangnya Xu Fuqi juga tak bisa berbuat apa-apa karena bahkan untuk melarikan diri saja dari keluarga Shu, dia sudah kesusahan. Melihat ekspresi sang pangeran, Yang Ming dan Long Xiudao bisa menebak bahwa delusi sang pangeran mulai kembali lagi tentang dirinya yang diincar oleh seseorang. Oleh karena itu, mereka berdua pun sebisa mungkin menenangkan sang pangeran yang untungnya berhasil. Singkat cerita, setelah memberikan beberapa instruksi lanjutan, mereka terus mengobrol membicarakan beberapa hal termasuk masa lalu Xiao Tian yang membuat Xu Fuqi merasa bersimpati sehingga untuk menghibur cucu menantunya itu, dia pun mengajaknya minum. Sementara itu di medan perang Valen Flamboyant, pemimpin dari pasukan Wuling yang bernama Blood Rui, dia yang sedang memikirkan rencana selanjutnya untuk menangkap kembali Lu Taotian, tiba-tiba mendapat laporan dari bawahannya yang bernama Zhang Keji tentang Long Shu Baixing yang memimpin pasukan besar menuju ke arah medan perang.
Bahkan kapal perang Void yang mereka tumpangi berkualitas tinggi sehingga mereka akan dapat mencapai medan perang dalam 2 hari. Meskipun bala bantuan musuh sedang mendekat, Rui masih terlihat santai sehingga Zhang Keji bertanya mengapa dengan kekuatan mereka sekarang tidak melanjutkan serangan. Alasan utama mengapa Rui terlihat berhati-hati karena dia memiliki informasi yang konon katanya Human Sovereign Ziji Wudi mengawasi, menjaga, dan memimpin pembangunan garis pertahanan medan Void. Ada juga medan perang frontal war yang telah hancur total yang mungkin sebuah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh Human Sovereign tanpa tahu bahwa yang meluluh lantahkan medan perang frontal war adalah Xiao Tian. Ketenangan Rui tak terlepas dari rencananya yang telah dia susun. Prioritas utama pastinya memancing Lu Taotian keluar agar bisa menangkapnya kembali, sehingga langkah pertama adalah mengirim beberapa orang yang akan berpura-pura menjadi pasukan utama untuk melawan Lu Taotian dan meraih hasil imbang. Ketika pasukan yang dipimpin oleh Long Shu Baixing datang, mereka akan berpura-pura dikalahkan lalu mundur. Selama mereka mengejar kita akan mengepung mereka tepat di luar garis pertahanan. Di medan perang Void ini, tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia tidak akan bisa melawan, tambah Rui yang sangat yakin bahwa rencananya itu akan berjalan lancar dan pastinya rencana briliannya itu sangat didukung oleh pasukannya. Sementara itu di sisi lain, dengan menggunakan teknik penglihatan auranya, Lu Taotian mencoba melihat kondisi dari tempat persembunyian musuh, tepatnya pasukan ketiga hingga ke-10 yang telah dikirim oleh Rui. Meskipun telah menggunakan kemampuannya, namun suaminya hanya bisa melihat sebagian kecil pasukan musuh. Su Xinsu hanya bisa menebak bahwa kemungkinan besar mereka masih bersembunyi di kegelapan dan jumlahnya sendiri jauh lebih banyak dibandingkan saat suaminya ditangkap dulu. Meskipun tak yakin bisa menang, Lu Taotian masih memberikan perintah untuk bersiap berperang. Melihat itu, Su Xinsu lantas bertanya, jika memang mereka akan kalah, mengapa tidak menyerah saja dan mundur ke garis pertahanan kedua? Namun sayangnya, Lu Taotian menolak gagasan itu karena tak peduli apapun hasilnya, sebagai seorang kaisar dia tidak akan memberi musuh kesempatan untuk bergerak maju. Setelah memakai baju tempurnya, Lu Taotian bersiap menyerang. Meskipun musuh berjumlah sekitar 2 juta dan dia hanya mempunyai 800.000 tentara, Lu Taotian sama sekali tak gentar dan untung saja mereka masih mempunyai tembok pertahanan. Sebagai seorang pemimpin pastinya Lu Taotian memberikan sedikit kata-kata penyemangat, barulah setelah itu mereka bersiap menyerang. Akan tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang mana pasukan Wuling terlihat melukai diri mereka sendiri dan itu seperti mereka sedang mengisi daya senjata menggunakan kehidupan mereka sendiri. Sementara itu di sisi lain, 2 juta bala bantuan yang dibawa oleh Ziruyan saat ini masih dalam perjalanan. Ziruyan benar-benar sangat berterima kasih pada kakeknya yang telah menyediakan banyak pasukan, karena sebelumnya dari alam iblis suci hanya sekitar 200.000 jenderal yang dapat diberangkatkan, sehingga jumlah pasukan yang dikirim Shu Fugui ada sekitar 1,8 juta. Dan meskipun mereka semua hanya penjaga rumah, tetapi kekuatannya sendiri tak bisa diremehkan. Adapun alasan mengapa Shu Fuqi bisa mengumpulkan orang sebanyak itu pastinya tak luput dari gelarnya sebagai dewa kekayaan, yang mana dengan kekayaan katanya bisa membimbing para dewa. Setelah menyerap kekuatan hidup dari beberapa anggotanya sendiri, pasukan Wuling segera menggunakan formation Breaking Blood Crossbow dan melepaskan serangan ke arah benteng. Dan ternyata serangan tersebut memiliki efek korosi yang secara perlahan mengikis formasi penghalang benteng.
Tak mungkin diam saja, Lu Taotian segera mengerahkan kekuatan api iblis sucinya. Namun tiba-tiba dia tidak bisa mengendalikan api iblis suci di dalam tubuhnya. Ketika dia sedang bingung, seseorang tiba-tiba berkata bahwa formasi pelindung telah meniru metode serangan senjata spiritual dari tentara Wuling dan saat ini mulai menyerang balik. Alhasil para pasukan tentara Wuling mulai kacau. Formasi yang ditinggalkan oleh Human Sovereign ternyata merupakan formasi serangan jarak jauh yang memantul, ucap Rui setelah mengamatinya. Kemudian dia memadatkan sebuah tombak dan melemparnya langsung tepat ke arah benteng sebelum akhirnya meledak. Dan itu juga belum bisa menembus formasi pertahanan. Zangeji merasa bahwa formasinya tidak kuat sehingga jika mereka terus menyerang mungkin bisa menembusnya. Namun sayangnya Rui menolak gagasan itu karena dia sendiri tahu 20% kekuatan serangannya telah diserap dan 80% sisanya telah diubah dan dikembalikan dengan memadatkan aura langit dan bumi. Melihat Zangeji sedikit khawatir, Rui menyuruhnya untuk tetap tenang. Selain itu, karena masih ada 10 jam lagi sebelum para bantuan tiba, selama mereka masih bisa bertahan dan terus menyerang, pasti akan ada waktunya Lu Taotian akan keluar. Melihat Lu Shaiyuan tampak sedang memikirkan sesuatu, Ziruyan lantas bertanya apakah dia gugup, yang langsung dijawab bahwa itu tidak mungkin. Ziruyan mengira alasan Lu Shaiyuan seperti itu karena dia sedang memahami suasana hatinya yang akan segera bertemu kembali dengan orang tuanya. Yang tak disangka, Lu Shaiyuan memang benar-benar sangat antusias bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun antusiasnya karena ingin langsung memberi mereka pelajaran karena telah meninggalkannya sendirian di alam iblis suci dan tidak mau berbagi beban bersama. Tiba-tiba sebuah fluktuasi yang sangat kuat dapat dirasakan dan dari hasil analisa Longshu Baixing dapat dipastikan bahwa pertempuran telah dimulai sehingga mereka harus segera bergegas maju dengan kecepatan penuh dan bergegas ke medan perang untuk memberikan dukungan. Benar saja, di medan perang, perang semakin memanas dengan kondisi pasukan Lu Taotian yang sedikit dirugikan. Bahkan jika hal itu terus berlanjut, kekalahan hanya masalah waktu. Beberapa tentara Wuling mencoba memancing Lu Taotian untuk keluar dan ketika Lu Taotian hendak melakukannya, akhirnya bala bantuan tiba. Bahkan Lu Taotian bisa melihat dengan jelas putrinya. Melihat ibu dan ayahnya, Lu Shaiyuan langsung melompat. Meski wajahnya terlihat tersenyum, Lu Taotian bisa merasakan aura membunuh dan benar saja. Begitu mendarat, putrinya langsung melayangkan sebuah pukulan tepat ke wajahnya sebelum akhirnya dia juga meninju ibunya. Lama tidak bertemu, ayah brengsek, ibu brengsek, ucap Lu Shaiyuan. Namun meskipun kesal, Lu Shaiyuan juga merindukan kedua orang tuanya sehingga setelah itu dia memeluk mereka. Ziruyan dan yang lainnya akhirnya mendarat. Zidishun segera memperkenalkan putrinya. Namun melihat kondisi Lu Taotian sekarang, dia, putrinya, dan juga Lu Shaiyuan sedikit bingung karena seharusnya tujuan utama mereka datang untuk menyelamatkan Lu Taotian. Jadi kenapa keadaannya terlihat baik-baik saja dan berhasil menyelamatkan dirinya sendiri sebelum mereka sampai. Lu Taotian kemudian menceritakan tentang kejadian sewaktu Xiaotian menyelamatkannya. Zidishun yang mendengar itu entah mengapa tampak begitu akrab, namun ketika dia hendak menanyakan tentang nama dari sang penyelamat, Ziruyan tiba-tiba memotong pembicaraan karena bagaimanapun juga sekarang bukanlah waktunya untuk mengobrol. Dipimpin langsung oleh Ziruyan dan Lu Shaiyuan, mereka pun mulai menyerang. Di sisi lain, melihat situasi mereka yang saat ini kurang diuntungkan membuat Zangeji mulai cemas. Adapun Rui, dia juga sama, bahkan dia juga mengutuk orang di belakang layar yang telah memberi begitu banyak senjata spiritual berkualitas tinggi yang pastinya itu adalah Shu Fugui yang saat ini sedang tidur santai di mansionnya.
Mengabaikan rencana awal, Rui akhirnya mengirim seluruh pasukan. Namun meskipun tentara Wuling jumlahnya jauh lebih banyak, para pasukan yang dipimpin oleh Ziruyan yang akan kita sebut aliansi permaisuri sama sekali tak gentar karena mereka yakin selama sang permaisuri ada di tempat ini mereka tidak perlu takut. Pertempuran sengit terus berlanjut dengan Ziruyan, Lu Sayuan, dan bahkan Long Xiu Baixing yang mengerahkan kekuatan mereka. Bahkan Shuruyan dan Liu Guixiang juga tak mau kalah. Zhang Keji bertanya kapan tepatnya mereka akan menunggu sebelum mengambil tindakan. Menanggapi itu, Rui ternyata memiliki rencananya sendiri yang mana dia telah menyiapkan formasi teleportasi yang bisa membawanya langsung ke wilayah musuh, tepatnya menyelinap ke Xiangling, dan Xiangling sendiri bisa dikatakan nama untuk dunia karakter utama kita sekarang. Awalnya Rui ingin mengajak Zhang Keji juga, akan tetapi Zhang Keji bersikeras bahwa dia tidak akan pergi meninggalkan pasukannya. Selain itu, karena ingin menyelinap, seharusnya Rui melakukannya tanpa ada yang menyadarinya, dan yang terpenting, pasukan Wuling juga membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Baiklah, mulai sekarang komandan medan perang tertinggi dari medan perang Valen Flame Void adalah kamu, ucap Rui, karena seberapa keras pun dia membujuk Zhang Keji, dia tetap ingin tinggal. Di saat para pasukan tentara Wuling sedang dihajar habis-habisan, Zhang Keji akhirnya ikut bergabung, yang mana kekuatan besarnya langsung menarik perhatian semua orang, apalagi dia juga secara terang-terangan memperkenalkan dirinya. Awalnya dia masih bisa percaya diri, namun kebodohannya itulah yang membuatnya jatuh karena mau sekuat apapun dirinya, dia hanya satu orang. Bahkan hanya dengan menerima satu serangan dari segel Human Sovereign yang dikeluarkan oleh Zidisun, dia langsung ditekan. Meskipun mencoba melawan, hasilnya pun tetap sama. Cepat atau lambat, suatu hari nanti aku pasti akan membunuh Zidisun dan memenangkan segel Human Sovereign, pikir Rui yang telah mengaktifkan formasi teleportasi sebelum akhirnya dia memasukinya. Sialnya, titik teleportasi yang seharusnya ada di sekitar pegunungan Xuanfu begitu muncul langsung terdeteksi oleh Xiaotian atau tepatnya Wang Cai yang saat ini baru saja akan memulai penggabungan domain. Melihat ada seseorang dapat menggabungkan sebuah domain pastinya membuat Rui terkejut, dan di saat keterkejutannya itu Xiaotian menyentuh bahunya. Hidupku sudah berakhir. Kenapa aku bisa bertemu dengan orang kuat yang bisa mengabaikan turbulensi void dan menggabungkan dua domain tepat setelah aku keluar dari susunan teleportasi, pikir Rui. Melihat ketakutan di wajah Rui, pemikiran konyol Xiaotian mulai bekerja, yang sangat yakin bahwa Rui pasti memiliki hati nurani yang bersalah. Selain itu, dia sendiri merasa penampilannya terlihat familiar seperti kombinasi dari ras Bloodstrike dan ras Bloodgrudge. Lupakan saja tentang rasmu, di sini lu pasti mengenalnya, ucap Xiaotian yang memutuskan untuk membawa Rui menuju ke Imperial Domain sehingga untuk menggabungkan kedua domain sementara waktu ditunda dulu. Xiaotian langsung membawanya ke tempat di Xinlu yang saat ini sedang bersama Hu Shaito. Melihat anggota ras Ancient Protoss pastinya membuat Rui terkejut, apalagi dengan hormat dia memanggil Xiaotian Master. Meminta bantuan di Xinlu untuk mengidentifikasi Rui, di Xinlu lantas menjelaskan bahwa Rui sebenarnya berasal dari ras Bloodsurge. Secara kolektif, ras Bloodsurge, Bloodstrike, dan Bloodgrudge sering disebut sebagai ras tiga darah, dengan perbedaan ras Bloodsurge adalah eksistensi paling kuat di antara mereka. Karena dirinya masih saja dikira hasil kombinasi dari ras Bloodstrike dan ras Bloodgrudge, Rui yang sedikit kesal langsung berteriak bahwa dirinya bukanlah kombinasi dari keduanya, namun rasnya sendiri berasal dari ras Bloodsurge yang jauh lebih unggul ketimbang keduanya, yang pada dasarnya hanya keturunan yang bermutasi dari rasnya.
Mengesampingkan semua itu, setelah mengidentifikasinya, Di Xinlu sangat yakin bahwa Rui seharusnya seorang anggota berpangkat tinggi dari tentara Wuling yang bertanggung jawab atas medan perang Void tingkat tinggi, sehingga kemunculannya di tempat ini kemungkinan besar karena dia menggunakan lapisan ruang untuk menyelinap pergi dari medan perang. Mendengar itu, Xiao Tian menjadi sangat yakin akan tebakannya sebelumnya terkait dengan Rui yang datang dengan tujuan untuk menyakitinya. Dan hal itu pasti hanya bisa membuat semuanya terkejut akan pemikiran konyol sang pangeran, khususnya Rui sendiri yang semakin ditanya semakin bingung dia juga. Aku datang ke sini karena medan perang yang aku pimpin akan kalah, jadi aku kabur melarikan diri. Jadi sama sekali tidak ada rencana, teriak Rui dengan tujuan untuk membuat Xiao Tian semakin penasaran dengan medan perang Void dan membawanya kembali. Mendengar itu, pemikiran-pemikiran konyol sang pangeran kembali bekerja yang pada akhirnya dia sangat yakin bahwa pihak lain benar-benar sedang mengincar dirinya, sehingga dia yang tak ingin waktu pribadinya yang damai berakhir memutuskan untuk mengambil tindakan. Ini sungguh mengerikan. Di mana medan perang Voidmu? Bawa aku ke sana segera. Aku ingin berbicara dengan bos tentara Wulingmu. Jika kau tidak ingin memimpin, aku bisa menemukannya sendiri, ucap Xiao Tian. Sehingga setelah itu pun dia membawa Rui pergi bersamanya, meninggalkan Di Xinlu dan Hu Shaito. Dan yang terpenting, Di Xinlu ternyata telah sepenuhnya tercerahkan dan berhasil menjadi pemimpin dari tim ketiga peternakan Xingyan. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.